Saat menapakkan langkah pertama turun dari pesawat, sekerumunan penguin kaisar datang mengelilingimu, berdesakan saling dorong untuk minta tanda tanganmu. Oke, jangan halu dulu. Kamu belum pernah semenggigil ini sebelumnya. Meski memakai perlengkapan lebih dari 9 kg, angin sedingin es ini masih tetap menusuk tulangmu. Sinar matahari yang menyilaukan mengaburkan pandanganmu, tapi pancarannya tidak mampu menghangatkanmu. Yap, ini hari pertamamu di Kutub Selatan dan perjalananmu ke sini juga lumayan berat. Koordinatormu pun menyambut dan kamu akan bersiap memulai hidup baru di tempat paling terpencil di seluruh dunia. Saat mengambil bawaanmu dari pesawat, kamu melihat-lihat rekan-rekanmu. Kalian semua telah melewati rangkaian ujian fisik dan psikologis yang sama agar siap menghadapi lingkungan unik yang menantang ini. Program ini harus memastikan kalian mampu dan tahan terhadap isolasi berbulan-bulan, suhu beku, serta siklus malam yang tidak biasa. Di Kutub Selatan, sepanjang tahun, matahari cuma terbenam dan terbit satu kali. Bahkan, kalian juga harus melewati pemeriksaan fisik. Para peneliti tidak mau membawa orang sakit saat perjalanan dimulai, karena biasanya cuma ada satu dokter yang siaga. Awalnya kamu ragu, sebab yang ada di hadapanmu cuma gurun es tak berujung. Tapi tak lama kemudian, kamu melihat sebuah bangunan besar di kejauhan. Ini adalah stasiun Kutub Selatan Amundsen Scott. Setelah berjalan lama menembus salju yang dalam, kamu sampai di sana. Begitu melangkahkan kaki melewati pintu, kamu tidak lagi menggigil. Saking hangatnya, semua orang di sini beraktivitas mengenakan kaos. Sesaat, kamu lupa bahwa dirimu sedang berada di tempat terdingin di bumi. Kamu pun terkejut saat melihat sambutan dari banyak orang. Dan untungnya, mereka bukan penguin. Para peneliti ini bertugas sepanjang musim panas guna mempelajari berbagai hal dalam iklim Kutub Selatan yang ekstrim. Lalu, kamu secara resmi disambut dengan tayangan slide pengantar di ruang konferensi. Aturan dasar ini bisa membantumu jika keadaan memburuk. Semuanya diatur, mulai dari perbekalan hingga pengelolaan sampah. Stasiun ini mendaur ulang semua yang bisa didaur ulang, bahkan sampai beragam jenis baterai. Sampah yang tidak bisa didaur ulang akan dikirim melintasi lautan ke tempat pembuangan sampah di Amerika. Begitu selesai, koordinator mengantar kamu ke asramamu, tempat kamu bisa menelepon orang rumah selama tinggal di sini. Kamu ingin sekali bercerita tentang betapa serunya pengalamanmu di Kutub Selatan ke keluarga dan teman-temanmu. Dan untungnya, stasiun ini dilengkapi akses internet. Sayangnya, saat kamu membuka YouTube dan mengeklik satu video, kamu disambut tanda buffering. Jarangnya satelit di Antartika berarti kamu harus terbiasa dengan internet lambat untuk sementara. Dari jendela, kamu bisa melihat pemandangan salju membentang di luar. Berbeda dengan daerah di sekitar pantai benua ini, Kutub Selatan sama sekali tidak dijamah kehidupan. Tak ada tumbuhan atau hewan yang mampu menghadapi kondisi seberat ini di tengah daratan. Selain burung yang sesekali tertiup angin, seluruh area ini hanyalah lautan es yang sepi. Hanya ada stasiun Kutub Selatan Amundsen Scott di gurun es ini. Base camp ini butuh banyak pekerja agar bisa bertahan di lingkungan yang unik. Juru masak, tukang ledeng, tukang listrik, petugas medis, dan staf lainnya agar semuanya berjalan lancar sehingga para ilmuwan bisa melakukan penelitian. Kamu mungkin terkejut melihat betapa nyamannya kehidupan para pekerja ini. Kamu tentu bisa melihat fasilitas penelitian dan laboratorium, tapi ada juga banyak ruangan untuk aktivitas-aktivitas seru. Ada lapangan basket sendiri di sini, yang bisa dipakai latih tanding antar departemen. Bahkan ada satu ruangan yang dibuat khusus untuk musik dan seni. Dan yang terpenting, ada dokter gigi yang bisa memastikan gigimu tidak rusak karena menggigil. Jangan lupa, di sini juga ada kantin yang menyajikan hidangan dari seluruh dunia. Mau salad hijau yang nikmat? Kamu bisa langsung ke rumah kaca di dalam gedung untuk memetik buah dan sayuran segar. Di sana ada tomat, alpukat, selada, dan bahkan buah-buahan tropis. Rumah kaca ini juga merupakan tempat paling lembab di seluruh benua. Saking keren dan efektifnya, rumah kaca ini bisa menghasilkan sekitar 9 kg buah dan sayur per minggu.
Stok air juga selalu terjaga di sini. Stasiun ini didirikan di atas pasokan air tawar yang hampir tak terbatas. Para kru cukup memasukkan es Antartika ke generator yang dirancang khusus untuk mencairkan dan menyaringnya menjadi air minum bersih. Kalau kamu suatu saat penat dengan iklim se-ekstrim ini, langsung saja pergi ke ruang sauna. Detoksifikasi di Kutub Selatan pasti terasa super unik. Setelah makin terbiasa dan lumayan hafal dengan fasilitas ini, saatnya kamu bekerja. Pangkalan ini didedikasikan untuk astronomi karena langit Antartika yang jernih memungkinkan para peneliti menangkap foto-foto luar angkasa yang indah. Antartika sangat cocok untuk foto semacam ini karena disinilah tempat terkering di dunia. Hampir tidak ada uap air di atmosfer. Tapi kedatanganmu punya tujuan lain. Stasiun ini juga digunakan untuk mempelajari aktivitas vulkanis. Para ilmuwan telah menemukan 91 gunung berapi yang terkubur di bawah lapisan es Antartika. Dan tugasmu adalah mengumpulkan sampel dari salah satunya. Kembali ke udara super dingin. Gigimu mulai bergemelutuk lagi. Untungnya, ini masih jauh dibandingkan suhu paling rendah yang pernah tercatat di sini. Kutub Selatan pernah sedingin minus 85 derajat Celcius. Karena sangat dingin, jika kamu melemparkan segelas air mendidih ke udara, air akan berubah menjadi es sebelum menyentuh tanah. Di suhu seperti ini, hampir mustahil bagi siapapun untuk meninggalkan base camp. Suhu dalam kutip terhangat di Kutub Selatan adalah minus 12 derajat Celcius yang terjadi saat puncak musim panas. Saat mendekati situs galian, kamu melihat pemandangan berubah. Ada puncak bukit dan tepian curam di sekelilingmu. Makin dekat ke pantai, kamu mulai melihat lebih banyak kehidupan hewan. Kamu bahkan dapat melihat koloni penguin dari kejauhan. Kamu mengamati area di sekitar dengan harapan melihat gunung raksasa yang memuntahkan lava dari puncaknya. Sayangnya, tidak ada yang seperti itu di sini. Alasannya, gunung berapi yang kamu cari berada tepat di bawah kakimu. Gunung berapi adalah bagian dari daratan besar di bawah es yang menjadi ciri khas benua ini. Antartika mungkin terlihat seperti hamparan es raksasa, tapi jika ditelisik sampai bawah, Antartika sebenarnya adalah benua besar. Artinya, ada gunung berapi, pegunungan biasa, dan lembah, seperti benua pada umumnya. Baru-baru ini, para ilmuwan menemukan bahwa daratan Antartika memiliki titik terendah di bumi, juga pegunungan membentang super luas. Jika salah satu dari banyak gunung berapi ini meletus, letusannya akan mencairkan sebagian besar permukaan es dan menambah tumpahan air es ke laut. Permukaan laut akan naik dan membanjiri wilayah pesisir di seluruh dunia. Perairan laut juga akan terganggu dan membahayakan kehidupan laut. Tapi dirimu beruntung, semua gunung berapi ini sedang tidak aktif, jadi kamu bisa mulai bekerja. Kamu pun membongkar peralatan dan mulai menggali. Kamu dan tim mendirikan tenda kecil agar tetap hangat sambil memantau kemajuan di layar portable yang kamu bawa. Perutmu keroncongan dan timmu mencari-cari bekal roti yang mereka bawa. Kamu pun tidak perlu repot-repot membawa pendingin karena di sini sudah dingin. Karena mencium bau makanan, burung-burung Antartika mulai berkeliling di atasmu saat kamu makan. Saat berbaring untuk tidur, 3 lapis pakaianmu mulai terasa hanya seperti kaos. Kamu mencari lebih banyak pelapis dan menutup tenda agar bisa beristirahat. Angin kencang menerpa tenda dan kamu mendengar suara raungan di luar. Kamu panik, tapi kemudian kamu ingat tidak ada beruang kutub di Antartika. Bahkan, tidak ada predator besar sama sekali. Jadi, kamu bisa tidur nyenyak. Saat bangun, langitnya masih terlihat sama seperti sebelumnya. Tiap hari berlangsung selama 6 bulan di benua ini. Tugasmu selesai, jadi kamu bisa berkemas dan memulai perjalanan panjang kembali ke stasiun. Beberapa jam kemudian, kamu kembali ke daratan yang lebih nyaman di Kutub Selatan dan akhirnya kembali ke kehangatan stasiun penelitian. Hari-hari pertamamu di stasiun sukses besar. Kamu mungkin berhasil membantu kita semua memahami sedikit lebih banyak tentang benua misterius ini. Akan tetapi, pasti ada lebih banyak kejutan yang tersembunyi di bawah lapisan es itu. Tak ada yang tahu apa yang mungkin kita temukan di masa depan.
Aduh, berisik banget. Toadfish punya kemampuan unik. Mereka bisa bikin suara yang sangat keras. Biasanya telinga manusia nggak bisa mendengar itu, terutama kalau cuma satu ikan yang bersuara. Tapi kalau ada banyak ikan yang bersuara berbarengan, suaranya dijamin terngiang-ngiang di kepala. Toadfish adalah salah satu hewan yang menghuni lepas pantai Sausalito di California. Setiap tahun, ribuan toadfish ngumpul di sana buat berpesta dan teriak. Mereka barengan mengeluarkan suara yang bisa mudah didengar orang-orang yang rumahnya dekat pantai. Suara yang bisa disebut senandung pelan ini bisa menembus pusat kota. Bahkan, sebagian orang terganggu dengan suara mereka ini. Ini fenomena alam yang unik, tapi anehnya, saat ikan itu akhirnya pergi dari pantai, suara itu tetap ada. Saintis juga sudah membuktikan kalau suara dari ikan ini gak bisa menyebar ke kota. Dan banyak warga di area pantai gak mendengar suara itu. Tapi sebagian orang terus mendengar senandung aneh ini. Coba bayangin kamu pindah ke desa kecil di Skotlandia. Kamu menyewa rumah, makan malam lalu tidur. Waktu mau tidur, ada suara aneh yang menembus kamar kamu. Suaranya kayak orang yang menyalakan truk di kejauhan. Suara itu mirip suara bass rendah tapi nyaring dari speaker. Suara itu bikin kamu gak bisa tidur. Kamu jadi kena migrain dan bahkan merasa mual. Paginya, ternyata beberapa warga lokal juga mendengar dengungnya belin ini. Mereka ngasih tahu kamu tentang pabrik besar di dekat sana. Mesin uap, ventilasi udara besar, dan generator menghasilkan suara nyaring yang merambat di udara. Gelombang suara itu merambat ke seluruh desa dan bikin orang yang pendengarannya tajam jadi kesal. Suara ini udah terdengar beberapa hari dan kamu jadi kena insomnia. Lalu, suatu hari, pabrik itu bangkrut. Semua pekerjanya berhenti. Mereka mematikan mesin dan kipas. Bagus, akhirnya kamu tidur tenang. Tapi tahu nggak, suaranya nggak hilang. Suara itu ngikutin kamu kemana-mana. Dan itu bukan suara pabrik, ikan, atau mesin truk. Bayangin deh, kamu lagi jalan di kota kecil di Inggris. Ada banyak pesawat yang terbang di sana. Suara yang dihasilkan pesawat itu ngikutin kamu. Waktu mau tidur pun, kamu bisa mendengarnya. Mungkin ada bandara di dekat sana? Kamu tanya warga lokal dan ternyata nggak ada bandara di sana. Terus dari mana asal suara itu? Waktu mengangkat kepala, kamu melihat langit terang. Nggak ada pesawat, tapi suaranya nggak hilang. Dan bukan cuma kamu yang mendengarnya. Beberapa warga yakin suara itu berasal dari kendaraan kencang di jalan raya. Ribuan mobil melaju dalam dua arah dan meninggalkan gelombang suara besar. Tapi pas malam, jalanan kosong. Anehnya, suara itu tetap ada. Mungkin kamu mulai mengada-ada. Cerita orang-orang tentang suara itu menyelamatkan kamu. Dan bukan cuma warga kota ini yang tahu soal itu. Sekitar 4% orang di dunia mendengar suara itu. Orang-orang asing membicarakan suara yang bikin mereka nggak bisa tidur dan fokus. Suara itu mengikuti mereka kemana-mana dan nggak berhenti. Ada orang yang mendengarnya di tempat tertentu, jadi mereka sering pindah keluar kota. Mungkin kamu juga mendengar suara itu sekarang, tapi nggak nyadar. Hati-hati, kalau kamu udah menyadari suara itu, kamu bakal terus mendengarnya. Ada website dan forum di internet yang ngebahas suara itu. Orang-orang dari seluruh dunia menaruh geolokasi di tempat-tempat mereka mendengar fenomena misterius ini. Kamu bisa nemu ribuan koordinatnya di situs itu dan kamu juga bisa nambahin sendiri. Orang-orang menggambarkan berbagai level suara itu dan membagikan sumbernya. Ada teori yang menyebutkan kalau senandung itu adalah suara inti bumi. Ada juga yang yakin kalau suara itu berasal dari atmosfer. Namun, saintis nggak tahu penyebab fenomena ini. Orang-orang menggunakan mikrofon frekuensi tinggi dan amplifier buat merekam suara itu. Mereka mendeteksi getaran frekuensi rendah yang mustahil didengar manusia hampir di mana-mana. Suara itu bercampur dengan suara mobil, printer di kantor, dan kereta bawah tanah. Kadang orang nggak mendengarnya, tapi suara itu makin keras waktu mereka mau tidur. Banyak informasi tentang suara itu menyebutkan kalau orang mendengarnya di kota industri. Kadang, pencari suara ini berhasil nemu sumbernya. Ternyata, itu adalah suara pabrik dengan generator menyala yang bikin suara itu masuk ke sistem ventilasi lalu disebarkan kipas keluar bangunan.
Waktu generatornya mati, suara itu hilang. Tapi ini kejadian langka. Seringnya gak ada yang nemu sumber suara itu. Coba datang ke kota Taos di New Mexico kalau kamu mau mendengar suara itu. Sekitar 2% warganya mendengar dengung aneh setiap hari. Sejumlah turis juga mengalaminya. Saintis datang ke kota itu buat meneliti misteri ini, tapi nggak ada penjelasan. Beberapa teori menyebutkan keadaan ruang yang unik dari tempat inilah yang menghasilkan suara itu. Sebagian orang mikir itu cuma halusinasi atau sugesti. Orang-orang banyak membahas suara itu, sampai otak menciptakan ilusi suara yang sebenarnya nggak ada. Warga meyakini dengungan itu mistis dan berkaitan dengan roh jahat. Apapun itu, belum ada yang tahu kebenarannya. Suara yang didengar orang di seluruh dunia mungkin akibat aktivitas seismik di lempeng tektonik di bawah perairan laut. Bongkahan besar kerak bumi perlahan bergerak dan saling bertabrakan. Ini menghasilkan suara yang kita dengar dalam bentuk senandung. Tapi kenapa cuma sedikit orang yang mendengarnya? Mungkin sekitar 4% populasi dunia punya indera pendengaran yang unik. Intinya, teori lempeng tektonik ini belum bisa dikonfirmasi saintis. Sejumlah peneliti menyebutkan bahwa kapal selam penyebabnya. Kapal selam menggunakan sinyal radio frekuensi rendah untuk berkomunikasi ke seluruh dunia. Sinyal ini menyebar ke permukaan dan bisa memengaruhi tubuh manusia. Waktu menangkap gelombang suara ini, telinga manusia bereaksi dan menyebabkan getaran yang mirip senandung. Ini terjadi karena energi suara frekuensi rendah bertabrakan dengan jaringan lunak tengkorak dan merangsang saraf pendengaran. Sebenarnya, itu bukan suara, itu halusinasi yang dibuat oleh otak. Tapi teori ini juga nggak bisa dikonfirmasi. Mungkin hujan badai bisa menghasilkan fenomena suara ini. Sekitar 8 juta petir menyambar bumi setiap hari. Setiap petir menghasilkan muatan elektromagnetik yang besar. Petir menembus udara dan bikin gema di antara permukaan bumi dan ionosfer. Ya rumit juga ya. Tapi prinsipnya simpel aja. Bayangin kamu niup leher botol. Kamu dengar suara rendah nggak? Petir ngelakuin itu juga dengan udara, dan itu cuma 1 kali sambaran. Bayangin kalau ada jutaan, gelombang suara menyebar ke seluruh dunia, dan sejumlah orang mendengarnya. Petir terus menyambar, jadi suara itu nggak pernah berhenti. Tahun 1973, saintis mengajukan teori kalau penyebab suara itu adalah persilangan angin kencang terhadap udara yang bergerak lebih pelan. Sederhananya, angin dan udara cepat bersilangan dengan udara lambat. Akibatnya, terjadilah suara siulan. Menara dan jaringan listrik memperkuat suara itu. Ngomong-ngomong, suara itu pertama kali dilaporkan pada tahun 70-an. Orang-orang tahu fenomena ini dari kota Bristol di Inggris. Puluhan warga mendengar suara aneh di beberapa bagian kota ini. Awalnya, mereka mengabaikannya. Lalu, suara itu jadi makin nyebelin. Pekerjaan dan aktivitas sehari-hari mereka jadi terganggu. Mereka nggak bisa tidur dan fokus. Ada gudang dengan kipas industri di kota tetangga. Warga yakin inilah penyebab suara itu. Gudang itu tutup beberapa tahun kemudian, tapi suaranya masih ada. Kamu mungkin bisa mendengarnya sekarang kalau datang ke kota itu. Ada banyak teori tentang suara itu, tapi hampir separuh teori itu terbantahkan karena satu faktor. Lempeng tektonik, aktivitas seismik, sambaran petir, kerak bumi, dan udara yang menggema emang logis. Tapi coba lihat semua laporan tentang suara itu. Laporan pertamanya baru muncul tahun 70-an. Kalau fenomena ini muncul lebih awal, pasti udah banyak koran nulis tentang ini. Rupanya, suara itu bukan misteri alam. Mungkin ini dampak semua pencapaian teknologi kita. Pabrik, jaringan listrik, pesawat, mobil, kapal, kereta, microwave, dan generator menghasilkan suara latar belakang yang enggak kelihatan dan diabaikan kebanyakan orang. Kita terbiasa banget sama semua suara ini sampai kita lupa rasanya keheningan. Mungkin otak kita membuat suara ini di dalam kepala kita untuk merespon dunia yang berisik. Kalau kamu dengarkan baik-baik sekarang, suara apa yang akan kamu dengar? Dari mana asalnya kamu mendengar suara itu?
Aku akan membawamu ke tempat di mana hukum fisika nggak berlaku. Selamat datang di Mystery Spot, tempat kamu bisa menyaksikan segala macam hal nggak masuk akal yang akan membuatmu bingung dan sulit percaya. Jangan khawatir, ini bukan sihir atau sejenisnya. Hanya ilusi optik cerdas yang mengacaukan otakmu dan membuatmu meragukan realitas. Pada masa ketika depresi besar melanda, orang-orang membutuhkan hiburan sebagai pelarian. Begitulah industri hiburan melahirkan konsep Mystery Spot. Salah satu mystery spot paling terkenal berada di dekat Santa Cruz, California. Namanya saja sudah penuh dengan teka-teki dan misteri, kan? Begitu masuk, kamu akan melihat orang-orang berdiri tegak di atas lantai yang miring atau pada sudut yang mustahil di atas permukaan datar. Kamu akan melihat bola menggelinding ke atas di tanjakan, menentang gravitasi dan logika. Rasanya seperti berada di funhouse tapi tanpa badut menyeramkan. Situs ini terkenal dengan pertunjukannya yang melawan gravitasi, yang tampak menentang hukum fisika baik di jalan menanjak maupun di dalam bangunan kayu. Kesalahan persepsi tentang ketinggian dan orientasi objek terjadi di sini. Ilusi visual ini termasuk bola yang menggelinding menanjak dan orang-orang yang berdiri condong lebih miring dari biasanya tanpa terjatuh. Para psikolog di Berkeley menyatakan semua kesalahan persepsi tersebut berasal dari fakta sederhana bahwa rumah itu memiliki kemiringan 20 derajat. Perhentian berikutnya masih di Amerika Serikat, tapi kali ini di Bendungan Hoover di Nevada. Di sini gravitasi juga tampak mempermainkan kita. Cobalah eksperimen ini jika berkunjung ke sana. Tuangkan air dari botol ke dalam bendungan. Kamu akan menyaksikan bahwa alih-alih turun, air mulai mengalir ke atas. Alasan dibalik ini adalah aliran udara sangat kuat yang dihasilkan oleh struktur bendungan. Dengan kata lain, air terhempas ke atas oleh angin. Keunikan ini nggak hanya terjadi di bendungan, karena ada air terjun naik di Kepulauan Faroe. Ini terjadi karena fenomena cuaca aneh yang dikenal sebagai air terjun terbalik. Bayangkan semburan air laut membentuk pusaran raksasa yang berputar-putar di tebing berbatu setinggi 470 meter. Bagaimana fenomena aneh ini bisa terjadi? Itu semua disebabkan kolom udara spiral yang berputar di dekat tebing yang tinggi dan curam, menciptakan efek tornado mini. Dan ketika menghantam tepian tebing, angin menjadi lebih kuat dan membawa air pantai yang kemudian memercik ke atas tebing dan menciptakan corong angin bercampur angin yang sangat besar. Ternyata air terjun terbalik ini juga bisa terjadi di tempat lain, seperti di tebing Moher di Irlandia, pegunungan Islandia, dan bahkan di air terjun Waipuhia di Hawaii. Alam sungguh senang memamerkan kebolehannya. Bukit Magnet di Ladakh, India, tempat tujuan jalan-jalan yang sangat menakjubkan. Di sini kamu bisa menyaksikan benda-benda dan mobil-mobil berjalan di atas bukit seperti terjebak dalam semacam pusaran magnet. Ini adalah ilusi optik yang terjadi berkat lereng yang unik dan tata letak area ini. Jalanan mungkin terlihat menanjak, tapi sebenarnya itu adalah jalan menurun yang tersamarkan, mengecoh otakmu seperti pesulap yang cerdik. Mobilmu mungkin akan bergerak dengan sendirinya dalam kondisi gigi netral. Enggak, mobilmu enggak berhantu. Itu hanya contoh penerapan fisika dasar. Bahkan saat mesin mati, roda masih bisa berputar berkat momentum dan kemiringan jalan yang enggak kentara. Gunung Aragats memiliki kisah mirip dengan Bukit Magnet di India. Tempat ini juga seperti magnet bagi para pencari ketegangan dan penggemar mobil. Lokasinya di perbatasan antara Turki dan Armenia. Tempat ini dikenal bisa membuat mobil melawan gravitasi. Orang-orang dari seluruh dunia mengunjungi gunung ini untuk menyaksikan tontonan luar biasa, di mana mobil yang diparkir di lereng tampak berjalan ke atas bukit dengan sendirinya tanpa pengemudi. Ada sungai di dekatnya yang juga mengalir ke atas loh. Orang-orang yang sudah berkunjung mengatakan di sini lebih mudah untuk naik daripada turun. Nomor 6 dalam daftar adalah batu emas dari Myanmar. Batu ini seperti bisa jatuh kapan saja, tapi batu itu nggak akan bergerak kemana-mana dan sudah berada di sana selama lebih dari 2.500 tahun. Batu ini merupakan bagian tengah sebuah pagoda menakjubkan yang berada di atasnya, menjulang setinggi 16 meter di atas tanah. Menurut legenda, batu tersebut ditahan oleh sehelai rambut Buddha. Gak heran tempat ini menjadi salah satu situs ziarah umat Buddha paling penting di Myanmar. Batu ini dipilih oleh Dewa Langit yang terkesan dengan pertapaan luar biasa seorang biksu Buddha.
Jadi, dia menggunakan kekuatan gaibnya untuk menempatkan batu itu di tempatnya sekarang yang terlihat seperti kepala si biksu. Kalau itu belum cukup, konon hanya wanita yang bisa memindahkan batu tersebut. Itulah kenapa wanita dilarang untuk menyentuhnya. Jadi, kalau kamu ingin berpetualang, kunjungi batu dan pagoda yang megah ini dan saksikan sendiri atraksi yang menantang gravitasi ini. Kembali ke Amerika Serikat. Oregon Vortex terletak di Sardine Creek, Oregon. Ini adalah objek wisata yang sudah ada sejak tahun 1930. Pemiliknya menyebut adanya aktivitas paranormal, tapi jelas sekali ilusi optik terlibat di sini. Menurut legenda, sebelum objek wisata ini dibangun, penduduk asli Amerika di daerah itu telah memperingatkan bahwa ini tanah terlarang dan kuda-kuda pun menolak untuk ke sana. Tapi kemudian, beberapa penambang emas membangun kantor pengujian di sana pada tahun 1904 dan bangunan itu berakhir miring. Sekarang coba bayangkan, kamu berada di tempat yang nyaman jauh dari polusi cahaya kota, menatap miliaran bintang yang berkilauan di langit. Tapi kalau cukup beruntung bisa berkunjung ke Marfa, Texas, kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Bola-bola misterius juga muncul di langit, bersinar terang seperti berlian, dan sudah ada sejak lebih dari 100 tahun lalu. Tapi, apa sebenarnya bola-bola terang yang disebut cahaya Marfa ini? Setiap orang punya teorinya masing-masing. Beberapa berpikir itu hanyalah lampu mobil dari jalan raya di dekatnya. Tapi itu nggak seru. Yang lain percaya, bola-bola ini sebenarnya makhluk yang mencoba menyampaikan pesan penting kepada manusia. Bayangkan berdiri di tepi danau yang menakjubkan, mengagumi pemandangan gunung berapi yang megah. Tiba-tiba kamu mendengar suara boom yang keras, dan api melesat ke udara seperti pertunjukan kembang api yang tak terkendali. Tapi jangan khawatir, itu bukan letusan, melainkan danau dan gunung kawah ijen yang sedang bergejolak. Pemandangan berapi-api ini disebabkan oleh fenomena alam di mana gas belerang keluar dari bebatuan dan menyala saat bersentuhan dengan udara luar. Hasilnya, api yang membumbung setinggi 5 meter menyala biru seperti lampu neon paling indah yang pernah kamu lihat. Dan kalau itu belum cukup, belerang cair yang mengalir menuruni gunung terlihat seperti sungai lava biru yang meleleh. Pemandangan yang menakutkan sekaligus menakjubkan ini pasti nggak akan pernah kamu lupakan. Bicara soal hal yang tak terlupakan, struktur Richard di Mauritania sudah menjadi teka-teki yang menarik perhatian para astronaut sejak awal program antariksa NASA. Fitur melingkar di kerak bumi ini tercipta dari kubah tinggi yang terkikis seiring waktu, sehingga memperlihatkan lapisan batuan aslinya. Saat bergerak dari pusat struktur ke arah luar, kamu akan kembali ke masa lalu, karena lapisan batuan yang lebih tua terlihat di bagian tengah. Fenomena geologi ini terdiri dari batuan sedimen dan batuan beku yang membentang sepanjang 45 km. Dari luar angkasa, kamu bisa melihat beberapa patahan di mana lapisan batuan telah bergeser dan terpisah-pisah. Struktur Richard terletak di jantung gurun Sahara. Nah, sekian dulu ya. Ini 10 terbaik versi kami. Apa kamu ingin menambahkan tempat lain ke daftar ini?